teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ridwan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa wahya ya arhamar rahimin. Baik, teman-teman, sebelum saya mulai pelajaran, saya mau tanya dulu, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang materi apa? Usaha dan energi. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang usaha dan energi. Baik, anak-anak, di sini ada usaha dan energi. Oke, dalam materi usaha dan energi itu saya membuat tujuan pembelajaran yang kalian harus laksanakan, yang harus kalian ketahui. Pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep usaha dan energi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan usaha, gaya, dan perpindahan. Yang nomor tiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan usaha dan energi pada benda bergerak dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menghitung besarnya usaha dan besar energi pada suatu benda bergerak dengan benar. Jadi ini, sahabat belajar, materi kita kali ini adalah usaha dan energi. Belajar bersama yuk. Usaha. Usaha dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Misalnya, Anda sedang berusaha membawa buku, sedang berusaha belajar dengan keras, atau sedang berusaha mengikuti lomba lari. Usaha dalam fisika. Contoh, seorang atlet angkat besi yang mengangkat barbel dari lantai. Perhatikan gambar. Dalam fisika, atlet dikatakan tidak melakukan usaha karena benda tidak berpindah. Sedangkan, dikatakan melakukan usaha karena benda berpindah dari lantai ke atas kepala sang atlet. Jadi, usaha hanya dilakukan jika gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda itu berpindah. Usaha didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya searah perpindahan dengan besar perpindahannya. Energi. materi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi hadir dalam beberapa bentuk, di antaranya energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik, dan energi nuklir. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakan atau kecepatannya, yang dinyatakan oleh EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan posisi relatif antara dua partikel atau lebih yang saling berinteraksi. Saat bola jatuh di lantai, orang tersebut tidak merasakan efek apapun. Tetapi ketika mengenai kaki orang tersebut, ia kesakitan akibat tertimpa bola bowling. Hal ini dikarenakan bola memiliki energi akibat posisi benda yang berada di atas meja yang diberi perlakuan, yang dinyatakan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Baik, itu adalah video yang saya tayangkan adalah materi tentang usaha dan energi. Oke anak, dari yang kalian lihat video tadi, nomor satu, apa perbedaan usaha dan energi? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan berdiri. Apa perbedaan usaha dan energi? Apa? Usaha adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan
atau menggerakkan suatu benda. Sedangkan energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Oke, bagus. Oke, habis itu nomor 2, macam-macam usaha apa saja yang terkait dalam video tersebut. Coba, adakah yang bisa menjawab tentang video tadi? Ya, silakan. Usaha positif, usaha negatif, usaha nol. Oke, usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Oke, kita mulai simpulan. Ini apa saja yang dapat di video tadi yang kalian lihat? Ayo, ada yang menjawab? Ya. Energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Oke, bagus. Langsung, apa perbedaan energi potensial dan energi kinetik yang tadi video dijelaskan? Ya. Kalau energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda bergerak yang ditandai dengan adanya kecepatan. Kalau energi potensial yaitu energi benda karena kedudukannya. Ada dua energi potensial yang berkaitan dengan gerak yang sudah Anda pelajari. Oke, bagus. Anak-anak, sekarang itu adalah video tentang materi usaha dan energi. Diskusi kelompok ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian post-test dalam materi usaha dan energi ini. adalah permasalahan yang ada dalam usaha dan energi yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Saya akan membagikan LKPD yang kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Akan masalahnya dari masalah usaha. Silakan Mas Manu berdiri. Ya. Yang mau dicari masalahnya gambar yang mana? Nomor 1, silakan. Dari permasalahan 1, jawab. Permasalahan terjadi arti memindahkan sebuah benda berubah dorong sehingga benda tersebut berpindah tempat. Oke. Sudah itu aja? Oke. Oke. Kelompok yang lain dari gambar ini apakah ada yang sudah mengerjakan gambar 2 dengan ketiga atau nomor 1 gambar 1? Ya, silakan berdiri. Apa dari akar permasalahan gambar yang mana? Gambar 2. Oke. Jadi mendorong batu dengan berlawan arah dibayangkan, jadi dapat mengangkat sebagai bergeser atau Oke. Kalau gambar 3 apakah sudah tahu masalahnya? Sudah? Coba diutarakan dari gambar 3. Ya, adalah jika itu tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi.
sebuah mobil berwarna merah sedang menyalip mobil berwarna putih. Oke, nomor 2. Nomor 3, apakah sudah dijaga masalahnya? Sudah. Oke, apa? Buah apel jatuh dari pohon dan mengenai kepala Andi. Oke. Ya, sudah silakan. Oke, itu adalah dari latar masalah dalam buah. Nanti yang belum yang masalah. Sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 50 meter, sehingga Nomor 1, nomor 2, ya. tidak sejauh 3 meter. Berapakah ukuran mobil tersebut? Pertama, kita tulis Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka akan semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Dengan catatan, gaya dan perpindahan ini tidak ada yang bernilai 0. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita coba langsung terapkan pada soal ya. Sebuah benda dengan massa 20 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil dengan gaya sebesar 50 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Besar usaha yang dilakukan gaya F pada benda adalah berapa joule yang ditanyakannya. Oke, kita hitung. Oke, kelompok 1, kelompok 2, apakah perlu diulang videonya? Sudah dicatat tadi ya? Ya. Oke. Sekarang kelompok 3, kelompok 4, dilihat videonya. Baiklah anak-anak sekalian, di depan kalian sudah ada 3 gambar kelapa yang berbeda keseniannya. Gambar kelapa ini Ibu ambil dari sebuah situs di Google, yaitu silakan.com. Jadi gambarnya tidak digambar sendiri ya. Nah, pada masing-masing pohon kelapa itu terdapat buah kelapa yang sudah matang dan akan jatuh. Kedudukan pertama dari buah kelapa di pohon 1 adalah 4 meter. Kedudukan pertama dari buah kelapa di pohon 2 adalah 5 meter. Kedudukan pertama dari pohon kelapa yang ketiga adalah 6 meter. Sedangkan massa dari masing-masing buah kelapa yang akan jatuh adalah sama, yaitu 3 kg. Nah, apa yang terjadi ketika buah kelapa ini jatuh? Nah, kita coba jalankan animasinya. Ya, kita ulangi sekali lagi. Nah, jadi ketika buah kelapa sudah sampai di tanah, ya, atau pada kedudukan kedua, ketinggiannya adalah 0 meter, baik itu pada pohon 1, pohon 2 maupun pohon ketiga. Dari sini kalian diminta untuk mencatat data-data yang terkait tentang ketiga buah kelapa pada tahun kegiatan 2 di NKPD. Terima kasih. Nah, di situ sudah ada 32 pembimbingan pemerintah jauh dan biru yang menyatakan sama itu. Nah, pada keadaan tubuh atau pembimbingan tersebut kita memberi keseluruhan. Jadi, kecepatan bahwa kita memberi tersebut adalah 0. Nah, kita akan mengetahui berapa kecepatan pada posisi 2 sebelum mobil itu selesai berjalan. Coba jalankan simulasinya, ya. Nah, dari simulasi dapatkan sebelum mobil berhenti pada posisi 2, mobil merah kecepatannya 1 meter per sekon, mobil hijau kecepatannya 2 meter per sekon, dan mobil biru kecepatannya 3 meter per sekon. Nah, silakan data-data yang ada pada gambar di depan, silakan kalian tulis dan salin pada kegiatan 1 yang KPD. Terima kasih. Oke, sekarang dicatat perhitungannya dari usaha dan energi. Nanti kita beraplikasi tentang menghitung
Itu. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Kedengaran? Jadi itu ya, nanti kalian sudah kemudian ada apa? Dia masukkan di sini, waktu satunya berapa? Nah, ini kan soal itu. Nanti, nah kalau P1, kalau enggak berarti dia mau. Bisa dibayangkan tadi kan untuk yang pertama ini kan tadi kan 0, berarti sini V-nya adalah 0, jadi sama dengan 0. Dan ini apa ini? Di situ masukkan di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil permasalahan yang terkait dengan energi. Dalam pembahasan fisika, energi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Energi yang berkaitan dengan gerak adalah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda bergerak yang ditandai dengan adanya kecepatan. Makin besar kecepatannya, energi kinetik akan semakin besar. Oleh karena itu, energi kinetik kelapa akan lebih besar ketika mencapai titik B dibanding titik A. Rumus energi kinetik adalah sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dalam Joule, M adalah massa benda dalam kilogram, dan V kecepatan dalam massa atau sekon. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi benda karena kedudukannya ada dua energi potensial yang berkaitan dengan gerak yang sudah Anda pelajari, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial gas. Rumus energi potensial gravitasi dibedakan dalam dua keadaan, yaitu di permukaan bumi. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dalam Joule, M massa benda dalam kilogram, G kecepatan gravitasi di permukaan bumi dalam M atau S kuadrat, H ketinggian dalam meter. Di sini kami akan memecahkan permasalahan hubungan energi kinetik yang pertama, yaitu EK1 adalah mobil warna merah, di mana rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 M kali V kuadrat. Nah, di kali ini kita akan membahasnya. EK sama dengan 1/2 M kali V, yaitu 1/2 2 kali 1
kuadrat, di mana 1 kali 1 yaitu adalah hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang EK-nya itu adalah 1. EK 1. Lanjut EK 2. EK 2 yaitu mobil berwarna merah. Rumusnya sama, 1/2 dikali 2 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat yaitu hasilnya 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Itu hasil EK 2. Dan EK 3 adalah mobil berwarna biru, di mana EK 1/2, 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 9. Selanjutnya adalah hitungan energi potensial yang pertama, yaitu dari pohon yang pendek. Rumus dari energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali K. Nah, di sini kita akan menghitung energi potensial yang pohon pendek, yaitu EP dikali 2 dikali 10 dikali 4 sama dengan hasilnya 120. Itu EP yang pertama. Sedangkan EP yang kedua adalah pohon yang sedang. 2 dikali 10 dikali 5 sama dengan 150. Itu hasilnya yang EP 2. Yang pohon tinggi 2 dikali 10 dikali 6 sama dengan 180. Itu EP yang ketiga. Jadi konsep berhitung dari energi kinetik adalah setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan benda. Besar energi kinetik akan semakin besar saat kecepatan yang dimiliki benda semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, energi dari benda bergerak timbul karena adanya usaha yang bekerja pada benda tersebut. Rumus dari hubungan usaha dengan energi kinetik adalah W sama dengan EK. Sedangkan yang dari energi potensial, perpindahan benda terjadi karena adanya usaha yang bekerja pada benda tersebut. Suatu benda yang terletak pada titik 1 dan bergerak ke titik 2 memerlukan usaha. Dasarnya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi M kali G dikalikan dengan perpindahan benda H1 sampai H2 sehingga dirumuskan WET. Dari yang kita presentasikan tadi, apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya. Apa saja kita yang mengenai ini? Ada yang lain? Coba jelaskan apa hubungan bersama dengan energi kinetik. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Ada 3 faktor paling utama yang berpengaruh terhadap jenis energi satu ini, yaitu gaya gravitasi, tinggi, dan massa benda. Seperti telah dijelaskan dalam hukum kekekalan energi sebelumnya, energi tidak bisa dibuat atau dimusnahkan, tetapi bisa diubah dari satu bentuk ke lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan benda. Besar energi kinetik akan semakin besar saat kecepatan yang dimiliki benda semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Apalagi dari benda bergerak timbul karena adanya usaha yang bekerja pada benda tersebut. Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Hasil presentasi dari kelompok LGM ini. Ya, anak-anak,
sudah post-test. Untuk materi selanjutnya, nantinya kita akan adalah materi tentang suhu dan kalor. Ya, dari belajar hari ini, saya ingin tahu hasil refleksi kalian. Ya, akan berikan tentang hasil refleksi dari kalian proses belajarnya. Usaha adalah suatu kemampuan yang melakukan usaha sehingga benda itu berpindah. Jadi yang kedua, usaha itu dibagi menjadi 3. Ada usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Ya, usaha positif di mana usahanya berpindah. Sedangkan usaha negatif, usahanya berlawanan arah. Yang usaha nol di mana usaha ini kita mendorong sebuah tembok, kita tidak bisa tembok itu berpindah. Bahkan kita energi, tadi energi ada 3. Energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Kalau kinetik berarti dia berdasarkan dari kecepatannya. Sedangkan energi potensial berdasarkan dari kedudukannya atau ketinggiannya. Sedangkan energi mekanik berdasarkan dari gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik. Jadi itu yang perlu dievaluasi dari saya untuk kelompok 1 tadi sama kelompok 3 yang maju. Tolong untuk evaluasinya ya. Jadi kalian sudah bagus, sudah menyampaikan presentasinya dengan sungguh-sungguh, meskipun tadi masih ada yang bingung, tapi saya berikan aplaus, kalian sudah berani menyampaikan suatu materinya tentang LKPD yang sudah saya berikan. Di lain waktu nanti saya harap kalian itu diskusinya lebih matang, materi juga lebih matang. Oke, yang post test, saya ingin tahu mengukur dari kemampuan kalian yang tadi kalian sudah kerjakan di LKPD. Maka sudah selesai pembelajaran dari materi usaha. Ya, jadi diharapkan siswa tetap sehat, ya biar kalian tetap bisa belajar dengan baik. Ya, hari ini materi usaha dan energi sudah selesai. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.